Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fariza Ramadan dengan NIM E1R 019054. Baik, di sini saya akan menampilkan tugas dari mata kuliah pemrograman komputer dasar, yaitu VOL. Langsung saja ya teman-teman, tanpa panjang lebar, saya akan buka makro Excelnya ya. Nih, baik, di sini saya sudah buka ya. Sebenarnya sudah saya buat sintak-sintaknya juga. Sini username ini saya pakai label toolbox label, terus yang bawahnya itu saya pakai toolbox checkbox. Untuk login sendiri saya pakainya itu toolbox command button, dan untuk logo ini saya pakai toolbox image, dimana kita bisa memasukkan gambar ya teman-teman. Baik, langsung saja kita jalankan. Saya login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sini saya masukkan username 123456, passwordnya. Nah, login. Oke, maaf. Nah, nih username dan password Anda berhasil. Nah, langsung saja saya login ya teman-teman. Berarti sintak untuk login itu berhasil ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman, kita langsung diarahkan ke user form 1 ya, dimana ini kita bisa memasukkan NIM. Nah, sama yang seperti yang tadi ya, NIM ini saya pakai label, dan sebelahnya itu saya pakai toolbox textbox. Ini juga saya pakai toolbox combo box. Yang jenis kelamin saya pakainya itu toolbox option button, dan untuk agama sendiri saya pakainya toolbox listbox, dan untuk hobi itu saya pakainya toolbox checkbox. Nah, untuk ini tombol yang sebelah kanan ini saya pakainya itu command button. Nah, fungsinya itu memberi perintah terhadap form ini. Nah, sebelum itu ya teman-teman, saya sudah memasukkan sintak-sintaknya terlebih dahulu untuk bisa berjalan form ini ya. Nah, ini untuk gambar saya ini ya, untuk foto ini bisa kita masukkan, bisa kita nggak masukkan. Itu fungsinya untuk memperindah saja teman-teman ya. Saya pakainya itu toolbox image. Nah, dimana toolbox image itu kita bisa memasukkan gambar kita sendiri. Nah, di sini saya sudah punya data ya terlebih dahulu ya. Bisa juga kalian dalam keadaan kosong kalian buat datanya ulang, bisa. Nih, saya contohkan ya, saya buat data baru. Nah, saya contohkan, kita ketik NIM-nya. Nah, saya masukkan ya, NIM E1R 019054 misalkan, dengan nama Adit. Nah, sini kita anak ke-nya itu. Nah, itu fungsinya nih ya, fungsinya combo box itu kita bisa memilih, tetapi kita hanya bisa memilih satu. Ini anak satu misalkan, kita taruh alamatnya yaitu di Lotim misalkan, Lombok Timur. Nah, sini kita taruh jenis kelaminnya, itu jenis kelamin laki-laki. Nah, bisa kita pilih ya, itu fungsinya option button, memilih salah satunya. Nah, sini kita taruh agamanya itu agama Islam. Nah, itu fungsinya listbox, kita bisa memilih, kita disajikan beberapa pilihan tetapi hanya bisa memilih satu. Nah, sini hobi, ada membaca, traveling, dan lain-lain. Nah, ini checkbox ya. Kalau checkbox ini kita bisa memilih semuanya. Nih, bisa kita centang semuanya. Nah, kalau hobinya itu tertera di sini. Bisa kita juga memilih salah satu. Misalkan saya pilihnya itu traveling untuk Adit ini ya. Nah, setelah itu kita klik tanda simpan, tombol simpan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat bahwa sudah nama dengan NIM E1R 019054 dengan nama Adit, alamatnya itu di Lotim, anak ke-1, agama Islam. Nah, ini kenapa ada true false. Ini kita lihat tabelnya itu laki-laki, perempuan. Nah, kenapa begitu? Kita lihat di urutan laki-laki itu Adit itu true, di urutan perempuan itu Adit itu false. Berarti jenis kelamin dari Adit itu adalah laki-laki karena dia berada dalam true. Nah, selanjutnya itu ada membaca, traveling, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat membaca itu false, traveling itu true, lain-lain itu false. Nah, kenapa demikian? Karena dapat kita bisa kita lihat nih ya,
bahwa hobi dari Adit itu adalah traveling, karena dalam tabel tersebut pada bagian traveling itu true. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita jalankan sintak tombol-tombol yang lain ya. Terlebih dahulu ya, untuk menjalankan tombol-tombol ini kita perlukan sintak ya. Tadi sudah saya buat sintak-sintaknya. Kalian bisa pelajari ya di materi-materi yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen pengampu kita. Nah, selanjutnya itu saya akan menjalankan perintah cari nim. Misalkan ini kita hapus dia, atau kita cari yang lain aja ya. Misalkan kita pakai cari yang namanya Rizal ini ya, E1234556 nimnya, E1234556. Nah, kita cari nimnya, cari nim. Nah, dapat kita lihat ini dengan nama Rizal, anak ke-1, alamat rumah, dan kelamin laki-laki, agama Islam, dan hobinya itu lain-lain. Nah, bisa kita lihat di sini juga sesuai ya teman-teman. Bisa kita lihat sesuai. Nah, berarti cari nim ini jalan ya. Nah, selanjutnya kita jalankan yang untuk no edit ya. Sebenarnya kita jalankan untuk no edit ya. Nah, kita tekan no edit. Nah, dapat kita lihat nih, kalau kita klik dia nggak akan ke edit. Nah, nggak akan ke edit, dia putih ya. Ini tandanya nggak bisa diedit. Nah, kalau kita mau edit, kita tekan edit nih, tombol edit, perintahnya edit ya, edit. Nah, apakah data ini mau diedit? Kita tekan ya. Nah, maksudnya apa ini yang keluar ini? Nah, teman-teman dapat kita ketahui ya, yang keluar ini namanya mistake box ya. Nah, kita centang ya. Nah, bisa kita misalkan kita ganti ya namanya Rizal, itu kita pakainya Rizaldi Ramadan. Nah, anak kedua misalkan ya, agama Islam, ini hobinya tuh traveling misal. Nah, kalau kita tekan edit, tadi tombol untuk simpan itu berganti dengan nama simpan edit. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman nih. Nah, langsung saja kita klik simpan edit. Nah, kita lihat. Nah, tadi kan namanya Rizal aja ya, sudah berganti dengan nama Rizal di Ramadan, anak kedua nih. Terus hobinya itu ada traveling true dan lain-lain true. Nah, berarti sintak edit itu berjalan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita jalankan itu sintak min max ini, min max. Nah, fungsinya itu kalau kita tekan min ini, formnya ini akan menjadi kecil. Kita tekan. Nah, kita lihat kecil ya. Fungsinya itu bisa kita lihat data kita apakah data itu tersebut benar masuknya. Nah, itu kalau kita mau kembalikan tekan max. Nah, itu ya teman-teman. Berarti untuk tombol min max ini berjalan dengan mulus teman-teman. Baik, selanjutnya itu kita beralih ke tombol hapus data. Nah, misalkan kita mau hapus data untuk Adit ini ya, karena kita cari nim terlebih dahulu, kita mau hapus data Adit E1R 019054. Nah, misalkan nama Adit ini dia salah, sudah keluar sekolah misalkan. Nah, kita cari nim. Nah, ini kan sudah tertera namanya Adit dengan anak ke-1 alamat Kotim. Nah, langsung saja kita tekan ya teman-teman untuk tombol hapus datanya supaya bisa terhapus untuk nama Adit ini. Hapus data. Nah, di sini ada mistake box yang muncul. Apakah Anda yakin data ini akan dihapus? Nah, dapat kita lihat bahwa Adit itu sudah hilang dari tabel ini ya. Baik. Selanjutnya kita untuk tombol keluar ini kita cek apakah dia bisa atau tidak. Kita akan keluar. Nah, sudah bisa teman-teman. Terima kasih, silakan datang kembali. Nah, terus kita tekan OK. Nah, ada 3 lagi ya. Oh, 2 lagi. Nih, 2 lagi teman-teman untuk preview sama data. Nah, fungsinya itu, nah kalau data ini fungsinya untuk mencetak data, misalkan data per orang di set 3. Nah, misalkan kita mau cetak untuk datanya Icuan misalkan ya, kita cetak datanya Icuan. Nah, ini kan Icuan ini berada di nomor kelima ya. Nih, dari nomor kelima dari sini ya teman-teman. Nah,
Kita buka dulu makro Excelnya. Nah, caranya itu kita ganti di sintanya. Nah, nanti itu nih di data print ini kita ganti nomor 5 karena icuan itu berada di nomor 5. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, setelah kalian jalankan itu kita cari name-nya terlebih dahulu. 22456 cari name. Nah, icuan kita tekan data. Nah, setelah itu kita lihat di set 3 apakah datanya sudah tertera atau tidak. Set 3. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ada datanya icuan di sini ya. Nah, kalau kita mau print data tersebut, kita bisa jalankan sintaknya lagi. Nah, di sini ada preview ya. Nah, itu fungsinya tuh untuk mencetak ya teman-teman. Nah, kalau sudah kan kita masukkan ke data icuan tersebut. Nah, sekarang kita cetak icuan tersebut. Misalkan kalian mau print ya, misalkan kalian mau print salah satu dari form ini, kalian tekan preview. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Nih ada namanya icuan. Nah, tanggal cetaknya sekarang ini karena hari ini hari Jumat ya, tanggal 4 bulan 6 2021. Nah, sudah sesuai teman-teman. Nah, bisa kita close. Nah, itu aja mungkin teman-teman ya atas perhatiannya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.